Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saat ini berada di rumah kalian masing-masing, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesabaran oleh Allah menghadapi yang namanya masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan itu akan segera kembali normal. Amin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bersama ridha Allah. Amin. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita lanjutkan pembelajaran minggu sebelumnya, yaitu tentang peperangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW selama berada di Madinah. Yang pertama adalah perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Kenapa Fathu Mekah terjadi? Maka mari kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan tujuan pembelajaran agar kalian dapat memahami sehingga kalian bisa menjelaskan, yaitu sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Anak-anakku yang saya cintai, setelah 6 tahun lamanya baginda Kanjeng Nabi Muhammad berada di Madinah, sehingga beliau dan kaum muslimin kangen dengan Mekah. Dan sebab itulah beliau bersama kaum muslimin ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah di Mekah, sehingga beliau mengutus Utsman bin Affan ke Mekah untuk menyampaikan tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu untuk berdamai, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Akan tetapi itu dinilai beda oleh kaum kafir Quraisy. Justru Utsman bin Affan itulah disandra, ditahan oleh orang kafir Quraisy Mekah. Karena ditahan itulah, dan bahkan ada kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh, sehingga kaum muslimin Madinah marah, tidak terima, dan melakukan sumpah yang namanya Bai'atur Ridwan, sumpah setia yang akan membalas apa yang telah dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Utsman. Karena mendengar Bai'atur Ridwan itulah sehingga kaum kafir Quraisy Mekah gentar dan melepaskan Utsman bin Affan kembali ke Madinah. Kemudian setelah itu, singkat cerita, disitulah terjadi perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin Mekah, kaum muslimin Madinah dengan orang kafir Mekah, yang namanya disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam isi perjanjian Hudaybiyah itulah secara umum merugikan kaum muslimin Madinah dan menguntungkan kaum kafir Quraisy. Akan tetapi karena Nabi Muhammad mengedepankan perdamaian, sehingga beliau menerima walaupun itu merugikan kaum muslimin dan menguntungkan orang kafir Quraisy. Apa yang menyebabkan baginda Nabi menerima perjanjian Hudaybiyah? Yang pertama adalah tidak ada lagi gencatan senjata atau peperangan antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin yang ada di Madinah selama 10 tahun. Dan yang kedua, yaitu kaum muslimin dibolehkan untuk bersekutu, bekerja sama dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Dengan alasan inilah sehingga Nabi Muhammad menerima perjanjian Hudaybiyah ini, karena ini adalah pintu untuk menyebarluaskan ajaran Islam di Mekah. Kemudian singkat cerita, kaum muslimin Madinah bersekutu atau bekerja sama dengan Bani Huza'ah. Kemudian mendengar Bani Huza'ah banyak yang masuk Islam, sehingga Bani Bakar marah dan minta bantuan kepada orang kafir Quraisy untuk menyerang Bani Huza'ah. Akhirnya Bani Huza'ah hancur berantakan, banyak yang terbunuh, rumah-rumah semuanya dirusak. Nah, dengan sebab itulah
berarti orang kafir Quraisy telah melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang awalnya tidak ada gencatan senjata. Kemudian kaum muslimin Madinah atau baginda Kanjeng Nabi memberikan ultimatum. Karena kaum kafir Quraisy dan Bani Bakar telah melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, sehingga yang pertama harus dilakukan adalah membayar denda atau diyat atau mengganti rugi atas kerusakan Bani Huza'ah yang diserang oleh Bani Bakar dan kaum kafir Quraisy. Dan itu tidak didengarkan, tidak digubris oleh orang kafir Quraisy. Berarti yang kedua, kalau tidak mau bayar denda, berarti silakan antar Bani Bakar dan kaum kafir Quraisy tidak boleh ada lagi kerjasama, harus putus hubungan. Dan yang kedua ini juga tidak didengarkan, tidak diperhatikan, tidak digubris. Sehingga berarti perjanjian yang ketiga ini, perjanjian Hudaybiyah, sudah tidak berlaku lagi. Nah, disitulah berarti kaum kafir Quraisy siap untuk menerima serangan dari kaum muslimin Madinah karena melakukan pelanggaran Hudaybiyah. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, inilah yang menjadi awal sejarah sebab terjadinya Fathu Mekah. Sehingga karena orang kafir Quraisy melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad menyusun strategi untuk menaklukkan Mekah. Dan kita nanti lanjutkan pertemuan pada minggu depan. Sekian dulu yang dapat Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.